Selamat berjumpa lagi dengan Suara Agape TV. Dan saat ini saudaraku, mari kita akan merenungkan firman Allah. Dan kita akan membacakan dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah bagi dia yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Allah dan menyimpannya dan dalam kehidupannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita telah membacakan firman Allah di mana Yesus meneguhkan hati murid-muridnya dan juga bagi kita, agar supaya jangan gelisah hati kita, tetap percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Detik-detik dia mau terangkat ke sorga, dan kita tahu bersama bahwa dia tidak tinggalkan murid-murid dan gerejanya sebagai yatim piatu, tetapi dia mengirimkan Roh Kudus agar supaya Roh Kudus itu berperan dan berfungsi dalam kehidupan murid-murid dan gereja Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan melihat bagaimana peran dan fungsi Roh Kudus dari catatan yang saya catat. Saya menyelidiki Yohanes pasal yang ke-14 dan pasal 16, ada 10 peran dan fungsi Roh Kudus. Yang pertama yang saya lihat pada pasal 14 ayat yang ke-16, Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia berperan berfungsi sebagai penolong. Yang kedua, Roh Kudus itu dia menyertai kita selama-lamanya. Pasal 14 ayat 16. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu berfungsi dan berperan dalam hidup kita. Dia ada bersama-sama, dia diam dan tinggal di dalam kita. Pasal 14 ayat 17. Yang keempat, Roh Kudus itu berperan berfungsi dalam hidup gereja dan murid-murid orang percaya adalah dia sebagai penghibur. Dia menghibur kita di tengah-tengah dunia yang penuh duka cita ini. Pasal 14 ayat 26. Pasal 15 ayat 26. Dan juga Roh Kudus itu akan mengajarkan kita. Ya, dia berfungsi berperan sebagai pengajar. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya. Dan dia adalah Maha Guru kita. Ayat 27 pasal 14. Yang keenam, peranan dan fungsi Roh Kudus, dia sebagai pengingat. Ayat 27 juga pasal 14, dia mengingatkan semua yang telah Yesus katakan. Jadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, faktor kelupaan adalah manusiawi, tetapi apa yang dikatakan, difirmankan, Roh Kudus sanggup mengingatkan kita. Yang ketujuh, peranan dan fungsi Roh Kudus itu dia sebagai pemimpin. Ayat 13 pasal 16. Dia memimpin kepada seluruh kebenaran. Yang kedelapan, peranan dan fungsi Roh Kudus, dia akan memberitakan tentang hal-hal yang akan datang. Dia pemberi informasi leader. Ayat 13 pasal 16.
Jadi sesuatu yang masih rahasia di depan, yang akan datang, Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Yang kesembilan, peranan dan fungsi Roh Kudus adalah Dia akan membenarkan kita, saudara-saudara. Ya, Dia akan membenarkan kita. Ayat 17 pasal 14 juga ada itu. Kemudian yang ke-10, peranan dan fungsi Roh Kudus itu, Dia akan menginsafkan kita dari dosa, ya, menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman, pasal 16 ayat 8. Menginsafkan ini kalau King James Version dipakai kata Kenfig. Kenfig ini mempunyai pengertian seperti narapidana. Jadi orang yang di bawah hukuman, dalam hukuman, saudara-saudara. Itu. Jadi Roh Kudus datang untuk menyadarkan dunia, kamu dalam keadaan bersalah, di bawah hukuman, ya, Yohanes 3 ayat 17, 16, 17 itu. Yang tidak percaya hidupnya di bawah hukuman, ya kan? Jadi itulah, Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu dijelaskan dalam ayat 8 sampai 11 Yohanes 16. Jadi tentang kebenaran mempunyai pengertian bahwa betul-betul dia akan kembali kepada Bapa. Jadi harus percaya, supaya dunia percaya, supaya murid-murid juga percaya bahwa benar yang dia katakan, bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan mereka tidak akan melihat dia lagi. Kemudian menginsafkan dunia akan penghakiman, disadarkan, diberitahukan bahwa penguasa dunia, yaitu iblis, itu sudah dihukum, ya, sudah dihukum. Jadi iblis sudah kalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Allah tentang peran dan fungsi Roh Kudus. Kiranya ini menguatkan hidup kita, memberikan pemahaman, dan Roh Kudus sebagai Maha Guru yang lebih mengajarkan lebih luas lagi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, Kau Allah yang luar biasa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, dan kami meminta segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan tetap berperan dan berfungsi dalam kehidupan kami. Kuat kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang menepati segala janji-Mu. Kau tidak membiarkan kami yatim piatu, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Dan kami percaya kami kuat di dalam dunia ini. Kami melaksanakan amanat agung, kami melakukan segala firman-Mu, dan kami diberikan kekuatan daripada-Mu. Dan saat ini kami tetap berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Tuhan berkati dan lindungi, beri hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada, umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan juga bagi setiap keluarga kami, sobat kenalan kami, berkatilah mereka dimanapun mereka berada dalam menghadapi situasi coronavirus 19 ini. Engkau menguatkan kami dan teguhkan kami dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.